Mempersembahkan tubuh itulah ibadah sejati yang berkenan kepada Tuhan. Maka di mana, kapanpun tubuh melakukan kegiatan, baiklah itu selalu untuk memuliakan Dia. Maka ibadah kita bukan hanya dalam gedung gereja atau kamar khusus ketika kita berdoa, tetapi di setiap keberadaan kita. Selamat hari Minggu ke-10 setelah Trinitatis, Bapak, Ibu, anak-anak kami. Biarlah kita tetap disegarkan oleh firman Tuhan pada minggu ini. Immanuel. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Yesaya 58 ayat 9-14. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu, atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Setelah seorang satpam menyeberangkan seorang perempuan yang baru selesai beribadah, kemudian dia berbalik. Namun tiba-tiba sepeda motor yang sedang melaju kencang menabraknya. Apakah sikap banyak orang terhadap penjaga keamanan gereja tersebut? Ada yang menasihatinya supaya ketika menyeberangkan orang lihat dulu kanan kiri. Banyak juga yang merasa prihatin. Namun ada yang memberinya dana lalu memberinya waktu untuk berobat. Beragam reaksi orang terhadap kejadian itu. Namun yang pasti, dia sudah melakukan ibadah atau pelayanan kepada sesama manusia, sebagaimana panggilan Tuhan kepada semua umat ciptaannya. Itu juga yang disuarakan bagi kita saat ini. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah saat membantu dengan memberi pertolongan bagi yang membutuhkan. Tidak mengenakan kuk atau beban yang menyengsarakan kepada sesama. Jadi, hal itu harus disingkirkan. Tidak menunjuk-nunjuk orang dengan jari dalam maksud mencemooh, yakni menuduhkan yang tidak benar dan memfitnah, memperkatakan hal yang tidak benar sampai menyengsarakan orang. Membantu orang lapar
dan memuaskan orang tertindas. Artinya kenyang dan sekaligus nyaman. Ketika telah mengikuti apa yang dimintakan Tuhan, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Terang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita, khususnya saat kita beraktivitas. Begitulah kita selalu menjadi cahaya oleh cahaya Tuhan di mana kita berada. Jadi bukan kegelapan yang membuat orang bingung, geram, dan susah. Tuhan berjanji memberikan berkat bagi mereka yang hidup di dalam kebaikan. Bahkan di tempat kering boleh tetap hidup, seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Juga reruntuhan yang berabad-abad akan diperbaiki. Dikatakan lagi, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala caramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Begitulah mereka yang seturut dengan kehendak Tuhan akan selalu menjadi orang yang terberkati. Dengan istilah bersenang-senang di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu saat ini. Biarlah nyata ibadah ritual kami yang kusuk, juga sikap hidup yang peduli kepada sesama. Tuntun kami Tuhan, menjadi orang yang penuh belas kasihan, seperti Engkau yang peduli kepada kami ciptaan-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, ku persembahkan hatiku saat ku bawa korban syukurku, sebab Engkau berkenan pada hati yang taat di atas korban bakaranku. Persembahkan hatiku saat ku bawa korban syukurku. Kau menjawabku dengan api kemuliaan-Mu tercurah ke atas hidupku. Ibadah yang sejati mengandung suatu janji bagiku di masa kini dan yang akan datang. Ibadah yang sejati biar selalu menjadi bagi
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.